Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tak usahlah kita berpantun-pantun ya. Kadang-kadang pantun ini dibawa pula dianggap lucu kan, padahal kita kadang-kadang serius. Baik, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama kita bisa berhimpun di ruangan yang sejuk. Yang jelas sejuk bagi saya ini penyiksaan karena tak bisa merokok, tapi tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para peserta, kawan-kawan saya ini juga ada Datuk Iskandar, Pak Raja Iskandar. Ini kolega di Lembaga Adat Melayu Riau, kami sama-sama di Majelis Kerapatan Adat. Ismail, ini penulis nasional ini, jadi tak main-main sebetulnya yang ada di ruangan ini. Ada Arul, ini juga dari Dumai, sering bertemu, jangan-jangan dia bosan, abang juga lagi, abangnya juga lagi. Baik, rekan-rekan semuanya, saya mendapat ini diminta untuk membuat semacam kertas kerja yang temanya juga saya jadikan sebagai judul kolaborasi KIE Bangga Kencana dan Kearifan Lokal, Perspektif Budaya Melayu Riau. KIE, begitu membaca KIE dari awal itu saya, ini apa KIE ini? Ternyata komunikasi, informasi, dan edukasi. Ada lagi kata Bangga Kencana. Ini apa pula jenis kelaminnya? Kan begitu. Ternyata dia bukan istilah, tetapi singkatan. Singkatan dari bangga. Ada yang tahu bangga? Saya pun lupa nih Pak. Kebanggaan keluarga. Nah itulah dia tuh. Tujuan dari program Bangga Kencana ini, keluarga berkualitas. Nah, ya emas. Jadi kereta kencana, kereta emas. Saya kira ada hubungannya dengan itu, ternyata tidak. Orang yang mengatakan saya budayawan, tapi saya tidak tahu dengan hal ini. Apalagi orang-orang yang ada di pelosok negeri ini. Lebih tidak tahu lagi. Tidak ada pula sinyal internet. Tidak bisa browsing di Google. Nah, KIE ini menyangkut dengan ada data yang disebut dengan pesan. Ada penyampai pesan dan ada penerima pesan. Ini teori-teori komunikasi ini. Saya buat ilustrasi soal pesan, penyampai pesan, dan penerima pesan. Ilustrasi pertama. Sekitar 2 bulan yang lalu saya mendapat telepon dari seorang staf, saya sebut aja dinasnya tidak apa-apa, Dinas Kebudayaan Provinsi Riau. Staf itu mengatakan, Datuk Alang, ada orang dinas yang mengurus kependudukan datang ke kantor mencari budayawan untuk menghadiri rapat besok pagi. Jadi dinas meminta Datuk Alang
untuk menghadiri rapat tentang kependudukan di Jalan Pepaya, Pekanbaru. Ini ada yang kontradiktif di sini. Saya menjawab insya Allah, padahal dalam hati saya berkecamuk bermacam pertanyaan. Ilustrasi kedua, beberapa minggu yang lalu melalui surat dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau ke Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau meminta saya untuk menjadi narasumber dalam seminar dengan membawa surat tugas. Nah, ini juga sesuatu hal yang bermasalah. Penyampaian pesan pertama yaitu dari Dinas Pemberdayaan Perempuan ke Dinas Kebudayaan, isinya meminta dicarikan salah seorang budayawan Riau untuk dapat hadir dalam rapat yang dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Provinsi Riau. Nah, penyampaian pesan kedua yaitu dari staf Dinas Kebudayaan bahwa ada orang dinas yang mengurus kependudukan datang ke kantor mencari budayawan untuk menghadiri rapat besok pagi. Jadi dinas meminta Dato' Alam untuk menghadiri rapat kependudukan di Jalan Pepaya. Penerima pesan, saya sendiri. Saya sebagai budayawan diminta Dinas Kebudayaan untuk menghadiri rapat di kantor Dinas Kependudukan besok pagi. Alamat di Dinas Kependudukan di Jalan Pepaya, Pekanbaru. Saya tahu Dinas Kependudukan itu bukan di Jalan Pepaya. Potong. Nah, di situ antara pesan pertama disampaikan ke yang kedua dan disampaikan kepada saya itu terjadi perubahan. Nah, karena ada perubahan, apa yang dimaksud tidak sampai kepada penerima pesan. Itu contoh ilustrasi betapa pesan itu penting disampaikan oleh orang yang betul-betul amanah. Nah, ada di dalam permainan masyarakat itu pesannya cuma dua, ambil nasi, bisikan yang kedua nanti ambil biji, yang ketiga beda nanti dengan pesan yang diterima oleh yang terakhir. Nah, pesan yang kedua dari surat yang disampaikan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan itu saya diminta untuk menjadi narasumber dengan membawa surat tugas. Budayawan siapa yang mengasih surat tugas? Ya Bang Musa, siapa yang ngasih surat tugas? Budayawan ini SK-nya kan tidak jelas juga. Tapi dikatakan orang dia budayawan, ya budayawan lah. Besok dikatakan orang dia preman, ya preman lah dia kan. Nah, mengapa saya buat ilustrasi ini? Simpan dulu, nanti kita akan tahu apa maksudnya. Baik, saudara-saudaraku sekalian, untuk memulai tulisan yang sedang saya paparkan ini, saya harus terlebih dahulu memahami apa yang dimaksud dengan bangga kencana. Tadi sudah dijelaskan. Bagi aktivis yang bergerak di bidang bangga kencana tentu sangatlah fasih dengan dua kata, yaitu bangga dan kencana. Tapi bagi saya dan masyarakat kebanyakan, apalagi masyarakat yang hidup di pelosok negeri, di ceruk-ceruk kampung, tentu sangat asing dengan istilah bangga kencana itu. Untuk itu saya harus belajar sendiri memahami apa itu bangga kencana, dan ternyata bukanlah sebuah istilah, melainkan hanya sebuah singkatan dari pengembangan keluarga kependudukan dan keluarga berencana. Dua anak cukup, itu katanya dulu kan. Ternyata sekarang berubah, dia sama-sama KB, tetapi berubah menjadi slogannya keluarga berkualitas.
boleh 4 asal mampu. Gak salah kan Bang? Nah, 5 pun boleh. Keluarga berkualitas tentu kebalikan dari keluarga berkuantitas. Beda ya, kualitas dan kuantitas. Kualitas diukur dari nilai, sedangkan kuantitas diukur dari jumlah. Tentu kita setuju lebih memilih jumlah sedikit tetapi berkualitas tinggi daripada berkuantitas banyak tetapi tidak memiliki nilai yang signifikan. Yang terbaik itu tentu banyak dan berkualitas tinggi pula. Jadi kita mampu banyak anak tidak apa-apa, berkualitas semuanya. Tapi kita tidak mampu banyak anak, susah nanti, pusing cari belanja sehari-hari. Bagaimana agar keluarga yang menjadi bagian dari penduduk bisa berkualitas? Titik pandang kita adalah pada manusianya, yaitu manusia yang sehat dan manusia yang sejahtera lahir dan batin. Keluarga yang sehat menyangkut soal lingkungan dan makanan. Nah, ini makan-makan. Ini ada mau boleh. Lingkungan harus baik dan makanan harus bergizi. Lingkungan baik tidak mesti mahal, tetapi harus bersih. Demikian pula makanan bergizi tidak mesti mahal. Sejahtera lahir dan batin, yaitu kehidupan keluarga yang berkeadaan baik tanpa gangguan. Jadi kalau orang mengatakan sejahtera tapi dia gangguan, yang suaminya lah berselingkuh, yang istrinya lah macam-macam kan, itu berarti ada gangguan pada mental penduduk di rumah itu. Keluarga yang tidak sehat dapat dipastikan tidak sejahtera lahir dan batin, menghasilkan keluarga yang tidak berkualitas. Kenapa? Karena keluarga tidak selalu tidak sehat, biasanya karena kekurangan gizi dan lingkungan yang kurang sehat pula. Akibatnya akan menghasilkan generasi stunting. Meskipun kita juga harus menyadari bahwa biasanya stunting ini pendek, ini orangnya pendek dari seumuran dengan dia. Meskipun kita juga harus menyadari bahwa pendek belum tentu stunting, tetapi stunting pastilah pendek daripada manusia seusianya. Itu persoalan keluarga berkualitas, kaitannya dengan lingkungan yang bersih, Melayu. Menjalankan program Bangga Kencana bagi pihak terkait menggunakan KIE, komunikasi, informasi dan edukasi, tetapi terkadang cara pandang dalam menjalankan KIE Bangga Kencana dilakukan tanpa memandang aspek budaya lokal yang ingin disasar. Jadi masyarakat yang disasar, jadi kita tidak tahu ke budayanya. Pendekatan-pendekatan yang digunakan yaitu sebagai perintah dari atasan pada bawahan. Bahasa yang digunakan menggunakan bahasa-bahasa akademik atau bahasa resmi. Masyarakat dijadikan objek, bukan sebagai subjek. Kita mestinya berkaca pada perlakuan pemerintah pusat pada masa lampau, di mana ada istilah dulu dikatakan sebagai masyarakat terasing, masyarakat pedalaman, masyarakat apalagi, masyarakat tertinggal, masyarakat asli. Itu oleh pemerintahan pusat disalurkan melalui kanwil sosial, waktu itu diberi bantuan perumahan.
kepada masyarakat suku asli itu. Apa yang mereka lakukan? Orang masyarakat pedalaman yang tinggal memang di hutan-hutan, dibangun rumah di pinggir jalan. Orang yang hidup di orang suku laut, suku Duano umpamanya, itu dibangunkan rumah jauh dari pantai. Nah, akibatnya rumah yang dibangun itu ditinggalkan oleh masyarakat tersebut. Kenapa? Karena mereka dijauhkan dari sumber kehidupan mereka. Lalu pemerintah mengatakan masyarakat asli ini, masyarakat suku pedalaman ini bodoh. Sebetulnya siapa yang bodoh? Yang memberi bantuan atau yang menerima bantuan? Saya ingin makan, dikasih sepeda, itu tidak nyambung. Saya mau makan roti, dikasih makan jagung. Saya mau makan jagung, dikasih makan mengandung. Nggak cocok dia. Karena itu perlu kita mengetahui kebudayaan masyarakatnya, baru kita bisa memberikan sesuatu yang berarti bagi masyarakat itu sendiri. Jadi kita tidak mencari siapa yang bodoh. Jangan-jangan yang bicara ini juga sebetulnya bodoh. Yang perlu kita perhatikan adalah pendekatan yang digunakan. Apa yang kita inginkan, bukan etik. Jadi pendekatan itu jangan pendekatan etik, yaitu cara pandang kita terhadap sesuatu. Kita seolah lebih tahu apa yang mereka butuhkan, tapi pendekatannya harus digunakan pendekatan emik, yaitu apa yang mereka inginkan, itulah yang kita beri. Kembali ke keluarga berkualitas yang menjadi program Bangga Kencana, kita semua setuju akan hal itu. Untuk pendidikan, untuk mendidik atau memberikan pemahaman pada mereka, perlu dilakukan dengan pendekatan antropologis dan etnografis. Pendekatan dengan cara kita harus memahami tentang budaya, adat, tradisi, dan kebiasaan atau perilaku masyarakat yang kita sasar. Jadi pemberian pemahaman pendidikan dengan melalui kebudayaan mereka, bukan melalui kebudayaan kita. Bagaimana caranya? Lokasi di Riau. Apa langkah-langkah yang harus dilakukan? Kenali kebudayaannya. Apa kebudayaannya itu? Adatnya itu ada pemimpin tradisional, pemimpin non formal seperti pucuk suku, penghulu batin, atau ada juga himpunan batin itu dipegang oleh patih, ada datuk, mamak, kemudian ada upacara adat dan lain-lain. Kemudian kenali tradisinya. Umpamanya sastra, ada petatah petitih, lagu menidurkan anak, ada yang bilang ondo, ada yang bilangnya mengatakannya dodoi, ada lola dan segala macam itu. Kemudian nyanyi panjang, ada punya istilah koba, sair, melala, pantun, bebalang, kayat dan lain-lain. Itu tradisi di dalam kehidupan masyarakat Melayu sesuai dengan pemetaan yang harus dilakukan. Kemudian musik, ada zapin, ada Melayu asli, ada tari, joget, zapin, pencak silat, joget sonde, ada bermacam-macam. Kemudian kenali kebiasaan. Apakah kebiasaan mereka berkebun, berladang, mencari ikan? Nah, dengan mengenali kebudayaan dapat dilakukan kegiatan kolaborasi, kerjasama antara pihak dalam melakukan kampanye Bangga Kencana,
Kolaborasi yang dimaksud yaitu pendidikan melalui adat, tradisi, dan kebiasaan masyarakat tersebut. Bila menggunakan cara-cara teknologi informasi, dapat membuat film pendek kearifan lokal, kebudayaan yang memasukkan kampanye Bangga Kencana itu sendiri. Nah, itu strategi yang bisa dilakukan untuk kampanye Bangga Kencana itu. Nah, kalau kita tidak mengenali bagaimana kehidupan masyarakat Sakai, masyarakat Bonai, masyarakat suku Akit, masyarakat Duano, masyarakat Petalangan, masyarakat Talang Mamah, bagaimana kita bisa menyampaikan pendidikan, pemahaman tentang pentingnya Bangga Kencana itu sendiri. Tapi kalau kita masuk melalui datuk-datuknya, masuk melalui penghulu adatnya, kemudian kita jadikan tradisi mereka, di dalamnya kita masukkan virus atau pendidikan tentang Bangga Kencana, insya Allah itu akan menjadi perhatian bagi masyarakat yang ada di Melayu Riau. Kalau Melayu perkotaan itu biasanya kita lihat, atau perkotaan biasanya stunting ini terjadi di kawasan-kawasan kumuh, karena di sana lingkungannya biasanya menjadi masalah. Nah, apapun komunitas masyarakatnya, dia sudah menjadi masyarakat Riau. Kita tidak peduli suku bangsa apa dia, baik dia Batak, Jawa, dan lain sebagainya, kita mesti tahu kebudayaan mereka. Karena juga mereka kalau di transmigrasi itu kan dia sudah mengelompok, kita juga harus memahaminya. Tetapi sebagai orang Melayu di Riau, kalau kita tidak mengenali kebudayaan masyarakat Melayu itu sendiri, bagaimana mungkin kita bisa mengenali kebudayaan masyarakat lain? Nah, orang Bengkalis tidak sama dengan Siak, walaupun dia sama-sama dulu di bawah kerajaan Siak Sri Indrapura. Orang Kubu dengan orang Sedinginan sama-sama di Lohil, itu kebudayaannya berbeda. Orang Kampar dulu satu kabupaten dengan Pelalawan, dengan Rogan Hulu, mereka punya kebudayaannya masing-masing. Jadi kita tidak bisa merumuskan secara global bahwa kita harus melakukan ini. Itu cenderung untuk tidak berhasil. Dia berbeda dengan masyarakat kebudayaan Jawa, berbeda dengan Batak, berbeda dengan Bugis, berbeda dengan Banjar. Pendekatan-pendekatan itu yang terpenting. Jadikan masyarakat itu subjek, bekerja sama dengan masyarakat itu, jangan dijadikan objek, apalagi objek penderita. Demikian diskusi jauh lebih penting.